Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, benar sekalian, kita melanjutkan pembelajaran tahsin kita dan sekarang masuk di mad jaiz. Sambil menunggu dibagikan sama Bunda Amidah. Jadi mad jaiz ini hampir sama dengan mad wajib muttasil. Ini kan mad jaiz munfasil. Ini hampir sama dengan mad wajib muttasil. Bedanya, kalau mad wajib itu, yang muttasil itu, dia berada dalam satu huruf, dalam satu kata. Jadi dalam satu kata. Dan panjangnya itu panjang 5 harokat. Adapun mad jaiz munfasil, ini dia ada dalam 2 kata. Terjadi pada 2 kata. Jadi misalnya kalau kita ambil di latihan, diperhatikan di latihan ini, la itu kan satu kata. Kemudian uqsimu itu kata yang lain lagi. Nah, kata kedua. Jadi kalau mad jaiz itu terjadi pada 2 kata. Kata pertamanya itu mad tabi'i, kemudian kata setelahnya itu, kata yang keduanya itu ada hamzanya. Nah, ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil ini sebenarnya untuk panjangnya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa juga 5 harokat. Tapi kalau kita di awal mengambil yang 2 harokat, maka sampai terakhir mendapatkan mad jaiz munfasil ini juga harus 2 harokat semuanya. Begitupun dengan 4 harokat, harus 4 harokat semuanya. Kalau mad wajib itu dia tidak bisa turun ke 2 harokat. Dia haruslah 5. Konsisten begitu. Makanya kalau imam-imam yang ada di Masjidil Haram itu atau yang di Nabawi itu, kalau mereka membacanya dengan tempo yang cepat, biasanya mad jaiz munfasilnya itu diambil panjangnya yang 2 harokat. Nah, kita di sini insya Allah mengambil yang 4 harokat. Jadi bisa insya Allah dipahami ya. Jadi mad jaiz munfasil itu terjadi pada 2 kata. Kata yang pertama itu ada mad tabi'inya. Kemudian kata yang kedua, di awalnya itu ada hamzanya. Kemudian panjangnya itu 4 sampai 6 harokat. Saya baca di latihan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi la-nya itu satu kata, kemudian uqa itu juga kata yang lain, gitu, kata keduanya. Kemudian Allah katakan, yang keduanya, baris kedua, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Jadi kata yang pertamanya adalah Musa, kemudian kata yang keduanya adalah id. Kemudian yang ketiga, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Itu. Jadi inna itu satu kata, kemudian a'tadna itu kata keduanya. Kemudian yang berikut halaman 47. Halaman 47-nya Mbak Amidah. Mohon maaf ini. Pak 47. Balik Ustaz Apon. Iya.
Ya, ini kemudian. Iya, ini kan ada 3. Saya juga lupa tadi. Agak di Jadi karena mat tobi'i itu kan ada 3 juga. Yang saya sudah baca tadi itu adalah yang alif berdiri. Yang alif berdiri itu, kemudian setelahnya itu ada hamzanya. Kalau yang kedua ini adalah alif maksuratnya, alif yang rumahnya huruf ya. Setelahnya kemudian ada hamzah, maka menjadi mat wajib munfasil. Yang ketiganya itu adalah alif yang huruf rumahnya huruf waw. Kemudian setelahnya itu ada huruf hamzah, maka dia menjadi mat wajib munfasil. Kemudian bacaannya walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr wa fi amwalihim haqqul lisailil mahrum. Oh, ulangi. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kemudian yang alif rumahnya huruf waw. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. Ya, jadi mad jaiz munfasil jadi karena ada mad tobi'i di kata yang pertama, kemudian pada kata yang kedua ada hamzanya. Panjangnya itu 4 sampai 5. Tapi pada beberapa imam mereka membacanya itu ada yang 22 harokat kalau temponya itu Pak ini dipercepat. Begitu. Baik, saya bagi ya Bunda ya. Saya bagi bagian pertama di yang alif berdiri itu Bunda Ika, kemudian di alif rumahnya huruf ya itu yang pertama juga. Jadi yang pertama berarti kan ada 3. Pertama di alif, kemudian pertama di alif maksurat, kemudian yang ketiga itu di alif rumahnya huruf waw. Itu pertama semuanya. Jadi dapat bagian pertama Bunda Ika, kemudian yang keduanya Mbak Irma, ketiganya Bunda Tara, kemudian bagian pertama lagi Mbak Windy, bagian keduanya Mbak Zenab, bagian ketiganya Mbak Amidah, bagian pertama Bunda Popi, kemudian bagian keduanya Bunda Dianti, bagian keduanya. Oke, kita insya Allah latihan kurang lebih 2 menit.
Baik, kita mulai Bunda dari Bunda Ika. Silakan Bunda Ika Ya, dari ya. penjelasannya. Hmm. Hukum mad jaiz munfasil yaitu ketika huruf hamzah terletak setelah huruf mad wajib atau mad tobi'i, yaitu tadi alif alif ya sukun atau waw sukun, di mana huruf mad itu terletak di akhir kata kata yang sebelumnya, kata yang terpisah. Kemudian huruf hamzahnya mengikuti di kata yang berikutnya. Jadi di dua kata yang berbeda. Apa namanya? Huruf eh, kata kata yang sebelumnya yang terdapat yang diakhiri dengan huruf mat itu dibaca sepanjang 4 atau 5 harokat. Ya, seperti itu. Eh, dicontohkan, hmm, yang pertama nih yang huruf alif di kata pertama diikuti oleh huruf hamzah di kata berikutnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Eh, untuk yang contoh berikut adalah huruf ya sukun di kata yang pertama diikuti oleh huruf hamzah di kata berikutnya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dan terakhir huruf mat waw sukun di kata yang sebelumnya diikuti oleh huruf hamzah di kata berikutnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhdallun. Demikian. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Ika. Sama. Mbak Irma, silakan Mbak Irma. Mbak Irma. Ya, Ustadz. Mad jaiz munfasil itu terjadi pada dua kata. Kata pertama ada mad tobi'i dan kata kedua itu ada huruf hamzah. Kemudian cara bacanya itu dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Aliyahum yabusundung sihudru wa Ulangi. istabrak. Soldosin. Ulangi. Soldosin. Bagaimana Ustadz? Diulangi. Aliyahum. Aliyahum yabusundung sundusin hudru wa Iya, istabrak. dibaca jelas sinnya. Oh, yang Soldosin. Khudru. sung begitu Ustadz. Iya, soldosin. Sundusin hudru wa istabrak. Wa istabaroko. Wa istabrak.
Wa hullu asawiro min fiddati wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya, alhamdulillah. Bunda Tara. Ya, Ustaz. Mad jaiz munfasil itu apabila setelah huruf mat yang ada di akhir kata itu bertemu dengan huruf hamzah di kata berikutnya. Dibaca, betul nggak Ustaz? Dibaca 4-5 harokat. Iya, benar Bunda. Oke. Tadi yang Ustaz bilang 2 harokat itu apa tadi ya Ustaz? Saya tadi pas nggak dengar banget, benar. Biasanya kalau di Masjidil Haram itu kalau bacaan sholat tarawih itu imam-imamnya bacanya 2 harokat Bunda kalau majaiznya itu. Oh gitu. Itu mempengaruhi Iya. arti ya Ustadz? Panjang pendeknya mat itu mempengaruhi arti atau enggak? Kalau majaiz tidak Bunda, kalau majaiz tidak. Oh, ada yang mat yang mempengaruhi arti memang panjang pendeknya. Mat Iya. asli ya. Iya, kalau seperti sebagaimana mat yang mat wajib muttasil atau mat yang yang dengan tasdidnya itu. Yeah. Atau mat tobi'i juga kalau dia, apalagi kalau mat tobi'i, kalau mat tobi'i itu memang akan sangat mempengaruhi kalau mat tobi'i. Arti, mempengaruhi arti. Iya, Bunda. Ya, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ir Ya. Yang bagian yang terakhir yahdi ila rusdi fa'amana bih Nunnya ditahan Bunda. Fa'amanna bih walan nusrika birabbina ahada. Wa idzan qalabu illa ahlihim wa idzan qalabu ila ahlihim anqalabu faqihin. Ahlihimu qalabu. Ahlihimun qalabu faqihin. Ustaz? Iya Bunda, pas. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Iya, mohon Bunda. Mbak Windy, silakan Mbak Windy. Mad jaiz munfasil terjadi pada 2 kata. Kata pertama terdapat mat tobi'i dan kata kedua setelahnya terdapat hamzah. Bacanya dipanjangkan 4-5 harakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La aqsimu biyaumil qiyamah. Sebentar, Mbak. Uko, bukan ako, tapi uko. Oh, Ukosimu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yang kedua, matobi'i-nya bertemu dengan yaw sukun, setelahnya ada hamzah. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim liawwalil hasyr. Yang matobi'i rumahnya waw sukun, setelahnya hamzah. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Pak Ustadz. Ya, afwan, Mbak Zainab. Ini, Mbak Zainab, silakan Mbak Zainab. Mbak Zainab, Ya, Ustadz siap. silakan. Mad jaiz munfasil terdapat huruf hamzah dan huruf mad itu bertemu dalam dua kata. Huruf mad ini berada di akhir kata, kemudian bertemu dengan huruf hamzah itu di awal kata. Dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Iya. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna Ulangi. Wa fi Musa, ulangi. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Iya, Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Mida. Saya ya Ustaz. Iya Mbak, silakan Mbak. Mad jaiz munfasil adalah huruf mad tabi'i hamzah ya wawu bertemu dengan hamzah dalam dua kata, dipanjangkan 4 atau 5 harokat untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir. Boleh diulang Ustaz? Boleh Mbak, silakan Mbak.
Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bunda Popi, Baik, Pak Ustadz. Mad jaiz munfasil terdapat huruf hamzah setelah huruf mad. Huruf mad berada di akhir kata. Kemudian hamzah berada di awal kata berikutnya. Dibaca dipanjangkan 4-5 harokat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamah. ada pantulannya Bunda, huruf Qaf. La uqa. La uqsimu biyaumil qiyamah. Mu-nya jangan terlalu panjang Bunda. La uqsimu biyaumil. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wallazi Bukan akhraja ji, tapi zi Bunda. Walladzi. Zi. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwal hasyr. Li awwalil hasyr. Li awwalil hasyr. Iya. Wa iza ra'awhum Za Bunda. Wa iza ra'awhum inna qalu. Ada lu-nya Bunda. Qalu innaha. wa iza ra'awhum qalu innaha ulai lazallun. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bunda. Bunda Dianti. Yang kedua ya, Ustaz ya. Oke. Iya Bunda. Yang kedua Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Mad jaiz munfasil adalah ketika ada mad tobi'i atau mad asli. Ya, kedengaran ya. Iya, terdengar Bunda. Mad jaiz munfasil adalah ketika mad tobi'i atau mad asli bertemu dalam dua kata terpisah, dibaca 4 atau 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Ulangi dari id Bunda. Id arsalnahu. Iz arsalnahu Kalau za itu bukan it's tapi za. Id. ujung lidah ya. Iya Bunda. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Ulangi dari ila, jadi bukan ila fir'auna, tapi ila fir'auna.
ila Ila fir'auna bisultanin mubin. ya. Kemudian yang Terus sebelahnya. ininya slide-nya belum ada. Ini. Mana lagi? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya, Masya Allah. Aliyahum siyabu Bukan sa, sundusin. tapi ta bunda. Ujung lidah lagi. Thiyabu. Aliyahum siyabu sundusin hudru wa Jadi istabraq. ada ikhfa di situ. Di sondosin. Jadi ditahan. Sondosin. Jadi sia itu dulu. Sia di Iya. ujung lidah. Kemudian thiyabuhum sondosin. Aliyahum siyabu sundusin hudru wa istabraq. Wahul Wa istabaroko. wa istabraq. Wahul asawir min fit fiddatim fiddatim wasaqahum rabbuhum saraba Wasaqohum. Mulai udah. Wasaqohum. wasaqahum rabbuhum saraba tahura Syaraban tahura. saraba tahura. Ya Alhamdulillah. Ya Allah, belum begini. Nanti hadir terus Bunda hari Selasa. Insya Allah. Iya nih Ustaz, baru sempat ini. Insya Allah Allah mudahkan di Iya. hari-hari berikut. Amin. Baik, saya Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Saya kembalikan ke Bunda Tara. Silakan Bunda. Siap. Ada yang mau bertanya ke Ustadz mungkin? Tidak ada. Oke, jelas ya. Silakan Ustadz, mungkin ada sebelum kita tutup, ada sedikit tausiah untuk pegangan kita semuanya di sini. Saya mau bertanya, boleh? Oh, silakan, Prof. Yasmin. Iya, Ustadz, saya belum bisa baca seperti teman-teman itu yang apa namanya disebut ada ini nanti panjangnya 5 4 harakat. Saya mau tanya ya, meskipun selalu kita membaca seperti ini, tapi saya tidak pernah tahu sebabnya. Misalnya kotak pertama, baris pertama, kita baca la uksimu biyaumil qiyamah. Nah, kenapa tidak dibaca qiyamati? Lalu di bawah yang baris kedua bisultanim mubin. Padahal kan kasrohnya 2 double. Kenapa enggak mubini? Kalau di atas qiyamah karena cuma 1. Di bawah mubin. Padahal di tempat lain di bawahnya kita baca wasa'iro. Enggak wasa'ir. Itu selalu jadi pertanyaan untuk saya, Ustadz, kenapa ya? Mungkin stupid question ini. Masya Allah. Jadi pertama jawabannya, setiap akhir pembicaraan itu orang-orang Arab biasanya mematikan huruf terakhirnya Bunda. Jadi mematikan huruf terakhirnya. Iya. Ini yang Oh, pertama. emang Kemudian tata yang bahasa kedua. dalam bahasa Arab begitu ya, Ustadz ya? Iya, secara tata bahasa dalam bahasa Arab itu kalau kata terakhir atau huruf terakhirnya itu biasa dimatikan, Bunda. Seperti itu. Nah, kemudian yang Iya. kedua, adapun kalau berkaitan dengan yang terakhir ini, itu dia bisa hidup kalau disambung dengan ayat yang berikut. Jadi kalau misalnya langsung disambung pada ayat yang berikut, kan ada biasanya imam nih bacanya Nyambung. temponya
dipercepat, ya disambung, maka Ya. akan menghidupkan huruf yang terakhir ini dan akan biasanya akan ada hukum yang ada di antara dua huruf dua huruf akhir dengan yang awal itu. Misalnya bisultanim mubin ini kan tanwin nin. Kalau setelahnya ada huruf waw, berarti akan menjadi hukum idgham bigunnah, akan melebur ke huruf waw yang berikut. Tapi kalau Oke. dia dipisah dengan berhenti, maka tidak ada atau tidak akan muncul hukum tersebut. Nah, jadi tadi karena memang kebiasaan dalam tata bahasa Arab yang kalau sudah berhenti atau huruf terakhirnya itu dimatikan bunda. Kalau saya tidak salah Ustadz, yang baris kedua misalnya kan kita bacanya, betul nggak bahwa kita bacanya bisultanim mubin, bukan mubin nih. Sementara yang Iya, terakhir kita baca wa aghlala wa sa'iro. Oh, sa'ir atau wa sa'iro yang betul Ustadz. Kan sama itu. Yang satu sa'iron aslinya, yang satu lagi mubinin aslinya. Tapi yang satu dibaca, yang satu tidak. Betul nggak Mbak? Gitu. iya. Kalau yang ketiga ini wasaironnya karena ada alif berdirinya bunda. Jadi dalam kaedahnya itu dihilangkan satu, lalu kemudian karena memang ada alif setelahnya itu maka dibaca dengan saironya itu. Ro, jadi alif kemudian ini hilang ya. satunya. Iya, karena ada alifnya bunda. Dan Oke, itu iya. kalau dalam tanwin an itu akan Ya. pasti bawahnya itu pasti akan terbawah alif tersebut. Tapi kalau seperti in ataupun on tidak ada alif setelahnya. Oh, nggak mungkin juga ya ada waw atau ada ya gitu. Cuma alif aja yang ada ya, Ustaz. Iya, cuman ada alif bunda, dan itu pun alif itu karena yang sebelumnya karena memang ada an-nya itu. Oke. Iya, sementara jelas dulu. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Prof. Ya. Silakan Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Afwan Bunda Windy mau Ya, bertanya. oke, silakan Mbak Windy. Maaf Pak, maaf Ustaz, ini keluar dari materi kita hari ini. Windy mau menanyakan untuk di surat Al-Waqiah, itu kan di ayat pertama itu, di atasnya, ya, iza waqa'atil waqiah. Itu kan di atasnya itu kan ada huruf lam. Dan Windy diajarkan jika ada huruf lam, harus disambung ke ayat selanjutnya. Begitu ya Pak Ustadz. Tapi Windy sering sekali mendengar kalau di YouTube gitu yang membacakan surat Al-Waqiah yang setiap ada lamnya itu mereka bisa disambung ke ayat sebelumnya, bisa dimatikan. Jadi memulai lagi ke ayat sesudahnya, memulai dari awal lagi. Jadi yang benar yang mana ya Pak Ustadz? Jadi Windy bingung. Jadi setiap mau baca Al-Waqiah jadi bingung ini mau bisa nggak ya dipanjangin, bisa disambungin atau memang harus dimatikan? Bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi lam alif itu yang kecil di atas itu ada dua posisinya. Posisi pertama kalau dia ada pada pertengahan ayat. Kalau dia ada pada pertengahan ayat, maka mengikuti kaidah bacaan. Jadi tidak boleh berhenti pada lam alif itu. Kalaupun berhenti, maka harus mengambil kata sambung yang sebelumnya. Lalu kemudian dilanjutkan untuk membacanya. Bacaan setelah kata setelah lam alif itu. Ini kan kalau lam alif di pertengahan. Adapun lam alif yang di akhiran ayat itu bukan bacaan sebenarnya. Itu berkaitan dengan tema. Berkaitan dengan ruku. Biasa kalau kita tadbur itu kan ruku. Itu lam alif, ada lam alif setelah ayat pertama itu berarti masih ada kaitan antara ayat yang itu dengan ayat setelahnya. Tidak boleh dipisahkan.
Jadi Begitu. kalau lamnya di akhir ayat itu bisa dimatikan. Tidak Iya, apa-apa bisa jika dimatikan. tidak disambung. Oh, tapi Iya, disambung pun tidak boleh masalah. berarti ya Pak Ustadz. Jadi ada dua Boleh makna. disambung. Ya, Iya, baik-baik. boleh disambung. Kalau Kecuali dimatikan, yang sebenarnya kalau lam Heeh. alif yang akhiran tadi itu yang sebagaimana yang saya jelaskan, Heeh. lam alif terakhir itu untuk menjelaskan tema pembahasan ayat itu. Baik. Gitu. Baik Pak Ustadz, syukron. Sama-sama, Mbak. Makanya kalau kita potong ayat itu, biasanya kalau yang imam itu bacaan ayat pertengahan, dia harus memahami tema yang dibaca itu. Jangan sampai dia membaca satu tema yang dipotong dari satu surat yang panjang, dipotongnya dari yang pertengahan, atau temanya, maksudnya tema pembahasannya itu sudah terakhir, dan ayat yang keduanya sudah masuk pada tema yang baru. Itu kan di Quran itu kan satu suratnya itu kan banyak rukunya, banyak temanya. Ini tiba-tiba 10 ayat pembahasannya masalah ini, kemudian 10 ayat berikut pembahasannya lain lagi. Nah, jangan sampai di tema yang pertama kita ambil ayat yang ke-10, kemudian kita masih lanjutan baca, sudah masuk pada tema yang baru. Kalau orang mengerti itu secara terjemahan, bisa bingung ini. Kok pembahasannya tema ini sudah langsung pindah ke sini? Gitu, Mbak. Baik. Baik Pak Ustadz, syukron. Itu bisa membatalkan nggak Ustadz perannya sebagai imam? Oh, tidak membatalkan, Bunda. Tapi Baik. akan menjadikan makna itu kalau menjadikan makna itu jadi seperti kacau begitu, Bunda. Kalau orang salah potong bisa jadi misalnya gini, akhiran orang beriman itu kan di surga. Terus dia ambil ayatnya itu dari penyebutan di surga, setelahnya langsung dilanjut tentang penyebutan orang kafir. Jadi tidak dijelaskan siapa yang masuk ke dalam surga, tapi langsung menyebutkan surga, lalu setelahnya langsung menyebutkan orang kafir. Ini kan jadi kacau ini. Iya. Terjemahannya seperti itu, Bunda. Jadi berubah arti ya Pak Ustadz ya? Ya sebenarnya artinya tidak berubah, tapi pembahasannya itu jadi nggak nyambung gitu ya? Iya, tidak nyambung, begitu. Kalau gitu jadi imam tuh mestinya ngerti ya, bukan cuma Iya. hafal. Iya, harus ngerti, apalagi kalau mau ngambil pertengahan. Harus ngerti untuk yang diambil pertengahan ayat itu atau surat tersebut. Iya. Gitu, Bunda Tar. Oke, siap. Alhamdulillah, syukron. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Ustadz? Masih ada waktu, 10 menit, 8 menit. Kalau nggak ada, silakan Ustadz. Mungkin ada tausiah sedikit buat kami. Ya, tentu yang harus kita syukuri adalah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi juga nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah keistiqomahan. Jadi dari semalam, tadabbur saya yang semalam sampai tadi ini, sebelum saya masuk ke sini kan juga ngajar tadabbur, ada juga pembahasan terkait dengan masalah akan ada waktu di mana Allah akan mencabut nyawa kita, lalu kemudian ketika Allah mencabut nyawa kita itu kan akan diutus malaikat, dan ada 2 orang malaikat yang akan diserahkan ruh kita kepada 2 malaikat tersebut. Lalu kita akan dibawa ke atas langit dan akan pula dikembalikan ke bumi tersebut, ke tanah. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini yang tidak begitu lama, ini jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah dan segala bentuk rangkaian yang disebutkan oleh Nabi dari penyebutan tentang para malaikat itu nantinya pula akan kita alami. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keselamatan bagi kita dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin seperti itu, Bunda.
Alhamdulillah, syukran Ustadz untuk pencerahannya. Ditutup langsung Ustadz mungkin. Iya baik Bunda. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bunda. Sebentar Waalaikumsalam saya lupa memberikan informasi sedikit. Nanti hari Jumat tetap ada kajian dan Sabtu insya Allah ada Ustadz Amin yang bisa memberikan. Saya barusan dapat WhatsApp dari beliau. Ya, insya Allah diharapkan kehadiran para sahabat ya di hari Jumat untuk bacaan journaling, hari Sabtu untuk tadabur. Insya Allah sore jam 4. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Saya tutup ya. Sama.